Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai proses costing atau metode harga pokok proses. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kita kenali dulu apa itu karakteristik atau ciri-ciri produksi yang dilakukan dengan metode harga pokok proses. Yang pertama, tujuan produksi untuk harga pokok proses biasanya produksi dilakukan secara terus-menerus. Kemudian produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya standar. Jadi hanya untuk satu jenis produk saja. Kemudian harga pokok produksi dihitung pada akhir periode. Misalnya periodenya bulanan. Jadi setiap akhir bulan. Kemudian untuk perhitungan biayanya, kita kenal dalam proses produksi ada 3 biaya ya. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Untuk biaya bahan baku dan biaya kita lanjutkan. Kemudian penggolongan proses produksi pada perusahaan manufaktur. Nah, di sini untuk perusahaan manufaktur, ini proses produksi bisa melalui hanya satu tahapan pengolahan atau beberapa tahapan pengolahan. Artinya, untuk satu produk bisa jadi dia hanya diolah dalam satu proses produksi atau melewati beberapa proses produksi. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Produk masuk proses, kemudian produk dalam proses akhir, jadi waktu diproses itu hanya satu kali saja, kemudian langsung menjadi produk selesai. Itu dengan tipe hanya melalui satu tahapan. Kalau beberapa tahapan berarti produk masuk proses yang pertama, masuk proses yang kedua, masuk proses yang ketiga, baru produk dalam proses akhir, kemudian produk selesai. Gitu ya. Nah, kita coba selesaikan kasus dengan tipe yang pertama, pengolahan produk melalui satu departemen produksi. Ya. Oke, sebelumnya ini ada satu catatan yang bisa menjadi guidance kita nanti dalam mengerjakan laporan harga pokok produksi. Yang pertama, perlu diingat, produk masuk proses itu nanti harus sama dengan PDB akhir dan produk selesai. Yang kedua, unit setara atau unit ekuivalen itu adalah produk selesai ditambah PDB akhir dikalikan tingkat penyelesaian. Kemudian yang ketiga, cara menghitung harga pokok per unit itu dengan membagi jumlah biaya atau total biaya dengan unit ekuivalen. Dan yang keempat, menghitung harga pokok produk dengan menjumlahkan harga pokok produk selesai dengan harga pokok produk dalam proses akhir atau PDB akhir. Nah, kalau sudah ya, kita coba latihan soal. Jadi PT ABC mengolah produk melalui satu tahap menggunakan metode harga pokok proses. Diketahui data produksinya seperti berikut. Silahkan dibaca. Kemudian diketahui data masuk proses 15.000, produk dalam proses akhir 2.500. Berdasarkan informasi ini kita bisa hitung berapakah produk selesainya, yaitu 12.500. Dari mana tahu? Tadi kan rumusnya produk masuk proses ya sama dengan PDB akhir plus produk selesai. Nah, artinya kalau diketahui 15.000 produk selesai masuk proses, berarti produk selesainya tinggal 15.000 dikurangi 2.500. 12.500. Tingkat penyelesaian, biaya bahan baku 100%, biaya konversi 80%. Biaya konversi ini terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Nah, kalau sudah, silahkan kita lihat. Untuk data produksi, produk masuk proses 15.000. PDB akhir tadi diketahui 2.500, produk selesai seharusnya 12.500 ya. Titik-titiknya ini 12.500 harusnya. Baik, sehingga nanti jumlah produk selesai plus PDB akhirnya sama dengan 15.000. Kemudian biaya dibebankan kita hitung berdasarkan masing-masing elemen biaya. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, tuliskan total biayanya masing-masing. Kemudian carilah unit ekuivalennya. Unit ekuivalen tadi dihitung dengan cara menjumlahkan produk selesai plus tingkat penyelesaian PDB akhir. Produk selesainya berapa? 12.500. Tuliskan semuanya sama. Ditambah dengan produk selesai masing-masing ya,
berarti ada produk selesai ditambah PDP akhir 2.500 dikalikan tingkat penyelesaian masing-masing. Berarti kalau BBB 100%, BTKL 80%, BOP-nya 80%. Nanti ketemu. Nah, untuk menghitung harga pokok per unit tinggal membagi jumlah biaya dikalikan unit ekuivalen. Misalnya untuk BBB 30.000 dibagi 15.000 ketemu 2. Biaya tenaga kerja ketemu 2. BOP 1. Hitung berapa harga pokok per unit untuk semua biaya. Oh, ada 5. Kemudian jumlah biaya dibebankan berapa? Ada 73.500. Oke, dari 73.500 ini kita uraikan lagi dengan membaginya dengan mencari tahu berapakah harga pokok produk selesai dan harga pokok dalam proses akhir. Jadi sebenarnya kita tahu total biaya yang dibebankan ada 73.500. Tapi kita harus memecah lagi berapakah dari 73.500 ini yang sudah benar-benar selesai dan yang masih dalam proses akhir. Oke, yang sudah selesai 12.500 unit ya, datanya dari produk selesai di atas dikalikan 5 rupiah ketemu 62.500. Oh, ini yang benar-benar sudah selesai. Sedangkan yang masih dalam proses akhir ini kita hitung berdasarkan unit ekuivalen. Ya. 2.500 ya dalam proses akhir masing-masing dikalikan unit dikalikan tingkat penyelesaian masing-masing dikalikan harga pokok per unit. Nanti ketemu 11.000. 62.500 ditambah 11.000 ketemu 73.500. Ya. Jadi ini kira-kira gambaran untuk perhitungan laporan harga pokok produksi.